kalau ada satu perkara, ya, ahli ilmu atau ahli basirah, ada orang memiliki ilmu yang mantap. Karena kini banyak orang pandai ceramah, baru 2-3 langsung ceramah. Karena pandai bawaannya, langsung viral. Akhirnya diangkat menjadi ulama viral. Nah, itu. Bukan karena ilmu. Bukan. Karena materinya itu memang materi yang bisa buat ketawa, bisa apa ketawa. Orang ketawa senang. Kalau bicara ilmu saja, rasanya kurang mantap. Kita bukan dilarang untuk ketawa. Ada waktu ketawa, ada waktu ketawa. Tak mungkin kita bercerita tentang akhirat, ngakak-ngakak kita ketawa. Ya? Jadi, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Muhammad Al-Imam, beliau berkata, ketahuilah orang yang paling mampu mengetahui kejelekan dari awal munculnya kejelekan itu adalah pewaris para nabi. Mungkin orang berpandangan ini bagus, banyak, tapi yang lain berpandang bukan bagus. Ini ujungnya mesti begini. Karena basirahnya, dia bisa memandang kalimat ini ujungnya ke sini tuh. Nah, kita yang awam, kadang-kadang kita ikuti juga. Belakangan baru kena. Lah kena kepada tuh, baru kena. Berapa banyak dulu. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Qarun. Bagaimana perbuatan Qarun yang melampaui batas kepada umat manusia. Melanggar syariat Allah. Allah juga menyebutkan bagaimana sikap ahlul ilmi terhadap apa yang dikatakan oleh Qarun. Kita tahu Qarun, sampai setiap orang kini kalau kaya dapat harta karun. Saya tak tahu harta karun sampai ke Riau, tak tahu saya. Begitu digali, dapat cincin, langsung bilang harta karun. Saya tak tahu karun di Mesir sana. Bisa cincinnya sampai ke sini. Nama istilahnya saja. Allah terangkan yang maknanya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Berkatalah ia kepada orang-orang yang menghendaki dunia, moga-moga kiranya kalian mempunyai harta seperti yang aku miliki, yang telah diberikan kepadaku. Ya. Orang-orang nengok Qarun, dia ingin mudah-mudahan kita dapat seperti Qarun. Semua harta, ya, dia anggap itu mempunyai keberuntungan. Berapa banyak kita memandang orang yang beruntung, nilainya dengan harta. Jarang orang tua merasa bangga anaknya hafal Quran. Padahal anak dapat hafal Quran itu dapat memberi sapaan kepada ayah ibunya. Keberuntungan tuh. Keberuntungan orang tua kepada ayah dan ibunya. Anak yang hafal Quran. Lihat. Kini alhamdulillah banyak. Ya di sinilah ada juga di Abu Darda, ada juga banyak yang hafal-hafal Quran. Nah itu
Wa qala allazina utul ilma. Maka berkatalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Wailakum. Celakalah kalian. Orang yang ingin seperti Qarun, lalu berkata orang diberi ilmu. Apa kata mereka? Celakalah kalian. Ketahuilah oleh kalian, sawabullah khairun liman amana wa amila salihah. Ganjaran yang diberikan Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena iman wajib amal. Percaya, amalan tak ada, tak terima. Ya. Itu berikutnya, keutamaan ilmu itu, ulama dan orang diberi ilmu, dia orang yang takut kepada Allah. Maksudnya yang lebih jenang. Setiap tindakan yang ingin dia lakukan, dia akan menimbangkan pahala dan dosa. Saya lakukan ini, apa pahalanya? Apa dosanya? Subhat apa tidak? Bukan lakukan itu untung rugi. Untung rugi dia akhirat. Kita kalau bertindak, sehingga sampai sekarang ada untuk berinfak sekian, cabut undian. Tidak tahu berapa kalian dapatkan. Tahu-tahu bisa 1 miliar dengan berinfak 1.000. Dapat kupon 1. 1.000 kupon 1. Sibuk orang membeli-beli untuk mencari kupon sebenarnya. Dapat kupon, cabut dapat. Tengok. Tidak akhirat. Bukan kita dilarang untuk dunia, bukan. Jadikan dunia bekal akhirat. Ya. Jadi tambah takutnya kepada Allah. Yang dia takut kalau melanggar perintah Allah dalam setiap. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Orang yang ahli ilmu. Kalau ulama kita lain kan? O dengan E. Itu ulama dulu kan? Sebelum U. OE kan? SOE. Itu ulama kan? U baru kan tak pakai SOE lagi. U langsung. Ya kan? Itu yang barunya tu. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Ibn Mas'ud berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu. Cukup rasa takut kepada Allah sebut sebagai ilmu. Ya. Jadi bukan takut begini ya. Dia jadi orang yang paling takut kepada Allah sehingga dia di masjid saja. Sedikit nangis. Kadang-kadang ada orang dulu saya lihat kalau sholat tu nangis terus. Tapi dibuat-buat nangis. Nampak yang dibuat nangis tu. Coba sholat kita malam. Tak ada lain. Isteri tidur, anak tidur, apa tidur. Bangun malam kita sholat. Lalu menangis. Lihat kalau dapat begitu betapa nikmatnya kita. Ada tabi'in. Dia tak pernah tinggal solat sunnah. Dia jualan.
Kalau orang tak ada medit, dia solat sunnah. Begitu ada orang gaya seperti orang tak solat. Orang tak bertahun-tahun, orang tidak tahu dia itu sebagai ahli solat. Itu untuk mengikhlaskan amalan. Ya. Jangan ditampakkan ke orang. Bukan tak boleh. Boleh aja. Tapi menahan itu untuk tidak hapus, itu payah. Sangat payah. Berimpak saja kadang. Untuk ikhlas itu betul-betul payah. Saya impak 1 juta. Siapa nama? Apa dibilang? Hamba Allah. Alah. Itu ikhlas tu. Orang masjid tu lah tahu nama awak. Ya kan? Apa gunanya awak nak nyombongkan diri sebagai orang ikhlas? Lah orang masjid semua sudah tahu nama awak Ali. Ketika berimpak, hamba Allah. Justru itu yang riak. Kalau ingin menyebut hamba Allah, ini ada impak ni. Dari siapa? Dari hamba Allah. Orang tak tahu mana orangnya. Siapa? Kau nak duit atau nak impak? Kalau duit, aku kasih namanya. Tapi duit dia tak ada. Tak tahu. Karena tidak salah kalau nama kita sebut. Kalau nak impak hamba Allah itu ya sudah. Nah, menjaga keikhlasan itulah yang berat. Apalagi ustaz-ustaz. Jangan antum fikir ustaz-ustaz itu ikhlas. Belum tentu. Banyak orang mantap lah kan. Apalagi kalau tarif bayaran itu tergantung orang datang. Itu bayar tu. Banyak orang datang, banyak dapat rasanya kan. Kadang-kadang orang nimbang, kadang-kadang. Jadi proyek kerja. Maka itu hati-hati. Semuanya. Awamkah, orang berilmukah, jaga amalan. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Orang yang paling bertakwa kepadanya. Namun aku berpuasa dan berbuka. Menjaga keikhlasan mana? Ada orang yang katanya dia bisa berpuasa setahun tapi tak berbuka-buka. Sebab dia wali. Dia orang kita ni wali tu pokoknya yang aneh-aneh. Bisa 2 tempat naik haji di Mekah. Ya, jumpa pula di Pekanbaru. Ada sini. Kan aneh-aneh tu. Menyerupui 2 tempat. Ya mungkin kalau wali betul, biasalah. Tapi wali tak ada wali pohon cerita-cerita tentang wali Songo yang berlebihan. Ada wali syaitannya, Sunan Siti Jenar. Ya. Wali syaitan kan. Perhatikan, barang siapa membenci sunatnya, namun aku berpuasa, kata Rasulullah. Nah, ada orang yang berpuasa melebihi Rasulullah. Tak berbuka, tak ini. Ada lagi puasa itu memang karena ada tuntutan.
Ada puasa amalan, ada puasa namanya 7 hari. Tak buka-buka. Apa gunanya? Untuk menuntut ilmu kebal. Ada ini macam-macam. Ada. Ya. Dilakukan orang. Terakhir, keutamaan ilmu tadi dan ulama, mereka ada rujukan umat. Kalau ada persoalan, tidak ada lain, bertanyalah persoalan itu kepada ulama. Kalau kita bertanya ustaz bisa mengarahkan kepada ulama. Karena ustaz bukan mesti ulama. Karena ustaz, kena ngajar. Ngajar anak SD juga boleh ustaz. Guru nama ustaz. Jadi kalau aneh nak berfatwa, jemaah aneh jadinya. Bagaimana fatwanya ustaz? Umpamanya, ini fatwa Ustaz Ali, itu betul-betul bingung tu namanya. Tambah ngaji, bukan tambahnya pintar. Minta fatwa Ustaz Ali. Aneh-aneh aja. Yang bisa mungkin ini pendapat para ulama mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini begini mengatakan. Nah antum bisa pilih, kalau saya pilih yang begini. Itu paling bisa. Karena kualitas dirinya tak bisa menyaingi ulama. Ya. Kemudian setelah begitu kita masuk kepada, karena ini masalah ilmu, ini tauladan menuntut ilmu. Lihat, kita akan ambil perkataan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i berkata yang maknanya orang yang cerdik, yang berakal itu adalah orang yang bersikap bijak dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Ciri ilmu benar. Jadi orang berilmu, orang cerdik dan bijaksana itu orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Tapi dia selalu mengingat kesalahan dia. Jika orang bodoh bicara, jangan dijawab. Kita kalau berdebat dengan orang bodoh, jangan harap menang. Pokoknya dimenang semua tu. Takkan ada menang. Ya, lebih baik diam. Ini orang ni. Contohlah, kita nak berdebat dengan orang yang gila, melawan orang gila berdebat. Kita pun ikut gila. Orang gila lawan, diam saja. Maka kita lihatkan kalau kini banyak internet yang mengatakan ustaz-ustaz salah berbodoh ini itu. Mana ustaz mau jawab? Tak ada guna menjawabnya. Kita di Pekanbaru gini tak ada ustaz-ustaz kita sibuk jawab. Tenang saja dakwah. Bagaimanapun fitnah orang dalam media gini dakwah Wahabi sesat, Wahabi gini, takfir ini. Tak ada yang melawan. Diam saja. Biar. Sampai mereka sendiri mengakui Salafi itu terbesar Wahabi itu di Pekanbaru itu dari seluruh Indonesia. Kenapa? Ya karena dia tak melawan. Tak melawan. Tak ada guna dilawan. Habis waktu kita. Tak ada melawan. Ya, mau dibuat buku bantahan apa dia, tak ada. Ya. Dulu ada yang buat satu buku
37 masalah. Nah, tak ada dijawab. Tak guna dijawab. Hilang aja. Habis. Ya, Imam Syafi'i juga katakan lagi, syakautu ila waki' suahibzi. Ini belajar caranya. Aku lapor kepada guruku Imam Waki' suahibzi. Payah ngapal. Aku payah mengapal. Imam Syafi'i payah mengapal. Apa lagi macam kita? Imam Syafi'i sudah kecil hafal Quran. Bayangkan. Lalu Imam Waki' gurunya memberi nasihat kepadaku. Lalu memberitahukan, Imam Waki' memberitahu, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan diturunkan kepada pelaku maksiat. Apa maksiat Imam Syafi'i? Begitulah ulama tu. Dia merasa dia salah. Dia merasa ini. Menghukumkan ini. Ya. Maka bersemangatlah. Pertama, para ulama itu mencontohkan semangat menuntut ilmu. Ya. Hikmah yang besar. Maka berlomba-lomba mereka menuntut ilmu. Kalau ada majlis ilmu, tahu itu. Tahan tinggal lain. Ya. Tinggal sebuah itu. Ada seorang ulama belajar kepada Imam Ahmad. Pas tengah belajar, datang orang melaporkan bapaknya meninggal. Dia bertanya, ada yang ngurus bapak tu? Ada. Selesaikan dulu, kata. Ini taklim. Bayangkan antum. Kalau orang kini jangan. Kalau anak derhaka, anak kurang ini, anak kurang itu, semuanya kurang tu. Tapi ulama dulu ya beda. Tahan dalam menuntut ilmu. Ya. Ketika Mu'az bin Jabal akan meninggal, ya, beliau berkata, selamat datang kematian. Ya, selamat datang tamu. Ya, nama orang sakarat. Tapi ketika mereka menyadari akan dijemput mati, mereka sudah siap untuk menerimanya. Maka jangan heran kalau orang-orang kini, kita kadang-kadang ada yang mati mata melelak besar ini semuanya. Bisa saja. Ya, karena pekerjaan-pekerjaan dan balasan itu bisa saja digambarkan kepada mereka ketika mereka mati. Meninggal itu. Digambarkanlah kepada mereka tempat mereka nanti. Ya. Itu yang pertama. Banyak sekali orang-orang berilmu itu diceritakan, ya, kehidupan mereka berlaku, ya, di kehidupan ini. Bagaimana mereka itu semangat menuntut jemput ilmu. Kemudian bersegera. Kedua, segera semangat belajar, begitu ada waktu segera datang. Ya, segera datang untuk ilmu. Pak, yang paling berharga itu ilmu. Harta banyak tak punya ilmu. Tidak ada yang lebih mulia dari ilmu.
Maka itu beruntunglah orang yang diberi ilmu. Duduk di majelis ilmu, seluruh malaikat yang menyaksikan berada di atas majelis ilmu. Lalu mereka mendoakan orang di majelis ilmu. Rahmat Allah. Duduk di majelis ilmu, malaikat berkerumun di atas. Lalu para malaikat mendoakan mereka kepada Allah. Banyak sekali keutamaannya. Kalau nak tengok malaikat tu tak nampak kita. Apa nak tengok? Ya. Kemudian kita lihat bagaimana perjalanan ulama menuntut ilmu. Ada yang jalan kaki, bermil-mil jalan kaki. Insya Allah kita kini lapang. Honda ada, mobil ada, becak pun ada. Semualah ada gini. Roda 2, roda 3, roda 4. Ada semuanya. Tinggal ingin mau pergi atau tidak. Kemudian bersabar. Untuk ilmu itu betul sabar. Kalau di pondok itu, kalau tak sabar anak-anak itu gawat. Apalagi kalau sudah namanya belajar baca kitab itu. Kita ngajar Pak. Dapat ujung hilang pangkal. Lah tak dapat dia malas pula lagi. Pening kita nak ngajar kalau tak sabar ngajar. Susah. Apalagi jadwal hafalan Quran kalau sudah mah. Padahal Quran itu mukjizat. Berapa banyak orang-orang yang menurut orang awam, menurut kita terbelakang. Tetapi hafal Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat. Allah berikan, dia hafal kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap memiliki anak yang hafal. Ya. Ini menghafal Quran, ini satu kebanggaan. Jadikan kita ini mudah-mudahan ada di antara kita, anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Tidak semua anak. Yang lain dapat. Itu harapan. Dan itu anjuran kita. Belajar. Saya punya anak 6. Ternyata baru 4 yang hafal. Tinggal yang kecil yang belum. Dianjurkan, diajarkan. Bahwa ini penting kamu. Ini dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini menolong ibu, menolong ayah. Semua kamu. Yang lainnya jangan dipikirkan. Anjurkan biar dia semangat. Kalau perlu tak ada yang Quran bagus, carikan anak itu Quran bagus. Biar dia semangat. Untuk menghafal Quran. Ya. Memang iya. Anak yang menghafal biasanya Qurannya itu sampai lusuh itu aja tuh. Tak akan mau ganti dia ke Quran yang lain tuh. Dia ngapal Quran A. Lalu Quran A tuh. Tak mau diganti yang lain. Kenapa? Karena dia sudah familiar dengan bacaan itu. Senang dia. Ya. Nah. Mana hati-hati kadang-kadang sudah hafal. Setan masuk lagi. Hati-hati. Kemudian. Pengorbanan ilmu
dalam menuntut ilmu, ia korban. Bagi kita yang belajar, korban ilmu itu, korban kita adalah waktu dan harta. Hari ini kita, waktu kita, mungkin bagi orang-orang waktunya untuk di luar. Ini malam apa nih? Hah? Di sini malam Ahad, di luar? Hah? Nah itu, di masjid malam Ahad, di luar? Nah itu, jangan salah-salah tuh. Masa kita di sini malam Minggu? Enggak, di sini malam Ahad, di luar malam Minggu. Hati-hati, kalau hari Ahad ngapa? Kita ngaji. Kalau hari Minggu, banyaklah. Kesehatan, jalan-jalan depan kantor gubernur. Berjalan aja nak tunjukkan ke orang. Orang tua kita dulu jalan pagi sore ke ladang. Ya. Kemudian menghargai waktu. Kita menghargai waktu. Ulama dulu menghargai waktu dan kita menghargai waktu. Dianjurkan. Duduk. Kadang-kadang sambil duduk itu bukan menghargai waktu. Apa? Main catur. Skak ster. Mantap. Kuda yang tak pandai biar jalan, awak jalankan. Dimakan kuda. Melompat menteri. Tidak kerja. Nah itu banyak tu. Mudah-mudahan kita tak ada lagi lah. Nak main catur. Siapa? Catur tu tak lagi, tak usah lah. Ada lagi yang lain main. Apa? Domino. Apa lagi bulan puasa. Domino. Tak berjudi. Jadi main apa? Siapa kalah bayar minum ada. Ngopi aja. Tak judi deh. Kalah bayar minum. Dah. Ya. Nah itu model. Kemudian jelaslah belajar sepanjang hayat. Lagi kecil sampai ketua. Ya, kalau kita lah tua baru belajar, ya belajar terus. Keutamaan itu yang kita ambil. Ya. Nah, macam-macam dalam menuntut ilmu. Ada menuntut ilmu sebagai pelajar, dia duduk pakai buku, dia mencatat. Ya, ada. Ada dia duduk, dia tidak mencatat. Tapi dia mendapat ilmu. Ada orang tak niat menuntut ilmu. Tidak. Duduk mendengar saja. Dia solat di sini. Dia solat. Tapi dia tidak bermaksud untuk menuntut ilmu. Tak. Tapi ketika ada ilmu, dia malu nih. Keluar dia. Tapi di luar dia mendengar ilmu. Dapat manfaat. Banyak seperti itu. Awalnya tak cinta kepada ilmu. Hanya sedikit aja akhirnya cinta kepada ilmu. Pengaruhnya kuat ilmu itu. Ya. Sudah itu berpanjang. Kemudian mencatat. Nah itu tadi. Kalau kita bisa mencatat, catat fawaid ilmu. Catat fawaid ilmu. Ya. Nah. Saya punya catatan untuk ilmu ini banyak, Pak.
Kadang-kadang mau saya bagikan tapi dibaca beda. Ini kita buku apa nih? Sarah sudah dibagi kemarin. Sarahnya. Ya. 1000 berapa? 1000 lebih lah. Kalau hak ilmu sudah dibagi ya. Kalau yang sarahnya ini sekitar 1500 apa? Ya. Double beliau apa? Ini sarahnya. Rasanya sarahnya yang sudah dibagikan. Ya. Ini kalau sekarang sudah enak. PDF bisa kita nuntut ilmu senang. Sudah diberi kemudahan. Kemudian